ただいま反撃講習に参加しました。 Di tengah-tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina, Jepang lagi-lagi mengumumkan pengembangan rudal jarak jauh. Kementerian Pertahanan Jepang bahkan sudah tanda tangan kontrak dengan Mitsubishi Heavy Industries untuk mengembangkan dan memproduksi massal rudal jarak jauh. Belum selesai dengan isu rudal jarak jauh, berita yang berkembang, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan meningkatkan aliansi untuk melawan Cina. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ketegangan kedua negara, sudah sejak lama. Di abad 20 antara Jepang dan Cina pernah perang dan bahkan jadi perang Asia terbesar. Sekarang, jika skenario perang kembali terjadi, seberapa kuat militer kedua negara ini? Kalau skenario perang benar terjadi, secara jumlah Jepang kalah. Data dari Global Firepower, Jepang hanya punya sekitar 309.000 total personil. Itu pun cuma ada 240.000 personil aktif, selebihnya 55.000 personil cadangan dan 14.000 paramiliter. Sementara Cina total personilnya 3.135.000 yang terdiri dari personil aktif sebanyak 2 juta, personil cadangan sebanyak 510.000 dan paramiliter 625.000. Itu artinya jumlah personil Cina 10 kali lipat lebih banyak dari personil militer Jepang. Cina bahkan di urutan pertama dengan jumlah personil militer aktif terbanyak di dunia. Mau dihitung dengan persentase jumlah populasinya juga sama. Jepang dan Cina, total personilnya itu sama-sama 0,2% dari total populasi masing-masing. Meski Cina unggul dari segi jumlah, tapi banyak yang menyebut kalau angkatan bersenjata Jepang punya persediaan, pelatihan, dan disiplin yang jauh lebih baik daripada Cina. Jepang juga sekarang membangun aliansi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Jadi, Jepang tidak bisa dianggap remeh. Ya, menarik untuk membahas sedikit tentang kondisi militer Jepang. Tahun 1874, wajib militer dijadikan undang-undang di Jepang dan setiap penduduk laki-laki di negara itu tunduk pada dinas militer. Saat itu pemerintah Jepang bisa dengan mudah menambah personil militernya. Tapi sekarang populasi penduduk Jepang semakin tua dan mengalami darurat tenaga kerja. Jepang mengalami persoalan jumlah penduduk asli yang terus menurun. Ada sekitar hampir 1 juta orang populasi Jepang berkurang sejak tahun 2010 sampai 2015. Alasan lainnya karena pasca Perang Dunia Kedua, konstitusi mengharuskan Jepang meninggalkan perang dan melarang negaranya menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan konflik dan militer hanya terbatas pada peran yang sangat defensif. Begitu juga kalau kita bicara tentang pasukan elitnya. Setelah konstitusi Jepang disahkan, semua pasukan elit dinonaktifkan. Jepang cuma punya grup pasukan khusus yang dikenal dengan nama Tokusu Sakusengun yang didirikan tahun 2004. Itu pun perannya terbatas. Tapi setelah meningkatnya aktivitas Cina di Laut Cina Timur, Jepang mengaktifkan kembali pasukan elitnya yang pernah berjaya saat Perang Dunia Kedua yang bernama The Amphibious Rapid Deployment Brigade atau Suiri Kukidodan. Sementara Cina hampir di setiap angkatannya punya pasukan khusus. Di Angkatan Darat ada PLA Ground Force, di Angkatan Laut ada Team Assault Cheolong yang disebut mirip dengan US Navy SEAL. Di Angkatan Udara ada pasukan lintas udara Komando Leisen. Bicara tentang alutsista, Jepang juga kalah jumlah. Untuk Angkatan Darat, Jepang cuma punya stok tank 1.004 unit, 111.180 kendaraan, 238 artileri swagerak, dan 480 artileri derek. Sementara Cina, jumlah tanknya itu 4 kali lebih banyak, yakni 4.950 unit, kendaraan berjumlah 174.300 unit, artileri swagerak 2.795 unit, dan artileri derek sebanyak 1.434 unit. Soal tank, dua negara ini punya lebih dari satu tank tempur utama buatan dalam negeri. Jepang punya 3 macam tank tempur utama, diantaranya Type 10, Type 90, dan Type 74. Sementara Cina total ada 6 main battle tank, diantaranya itu adalah ZTZ-99 dan ZTZ-99A, ZTZ-96,
ZTC 88, Type 79 dan Type 59 ditambah dengan VN20. Untuk alutsista angkatan udara dalam hal jumlah jelas Jepang juga kalah. Jepang memang sudah mulai mengembangkan jet tempur siluman FX yang menggabungkan jet tempur siluman F-35 Lightning II dan F-22 Raptor Amerika Serikat. Tapi tetap saja dalam hal jumlah, Cina masih unggul. Total aset Jepang itu hanya 1.451 unit, sementara Cina punya total aset sebanyak 3.166 unit. Jet tempur Jepang totalnya hanya ada 3 jenis, di mana 3 diantaranya buatan Amerika Serikat seperti F-15 Eagle dan F-35 Lightning II. Hanya ada 1 buatan dalam negeri yakni Mitsubishi F2. Sementara Cina total mereka punya 11 tipe jet tempur, di mana hanya ada 3 diantaranya yang merupakan buatan Rusia, yakni Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-70, dan Sukhoi Su-35. Selebihnya buatan dalam negeri, mulai dari tipe Xi'an, Chengdu, dan Shenyang. Cina juga mengklaim sama seperti Jepang sudah mengembangkan jet tempur siluman yang dikenal dengan nama J-20. Di sektor angkatan laut, Jepang juga harus berlapang dada kalah. Angkatan Laut Jepang disalip Cina padahal selama ini Jepang terkuat di Asia selama pemerintahan Meiji. Total aset Cina ada sekitar 730, sementara Jepang hanya 155 unit. Jepang bahkan tidak punya kapal induk, sementara Cina punya 2 kapal induk. Yang juga tidak boleh kita lewatkan pembahasannya tentang hulu ledak nuklir. Jepang sama sekali tidak masuk dalam daftar 10 besar negara dengan hulu ledak nuklir. Sementara Cina ada di urutan ketiga dengan 410 hulu ledak nuklir. Alasannya karena Jepang masih memegang teguh 3 prinsipnya, tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir di wilayahnya sejak Perang Dunia Kedua usai. Padahal sebenarnya Jepang punya pengetahuan untuk memproduksi senjata nuklir, begitu juga dengan rudal balistik. Tapi seperti disinggung di awal tadi, belakangan Jepang mengumumkan akan mengembangkan dan memproduksi secara massal teknologi rudal jelajah, balistik, sampai rudal hipersonik sebagai respon ancaman militer Cina dan Rusia. Sementara Cina bahkan punya pasukan roket di luar dari 3 matra angkatan militernya. Alutsista roket Cina lengkap. Cina punya rudal hypersonic DFZ-V, kemudian rudal balistik antar benua Dongfeng 4 tipe yang jumlahnya itu lebih banyak dari Amerika Serikat. Ditambah rudal balistik jarak menengah dan jarak pendek. Salah satu rudal antar benua yang Cina punya yakni Dongfeng 41, jarak jangkauannya itu mencapai 13.000 km dan hanya butuh 30 menit untuk membuat Amerika Serikat hancur. Nah, karena tidak punya basis militer secara kuantitatif, anggaran belanja militernya juga tidak banyak. Jepang cuma ada di urutan ke-10 di dunia dengan pembelanjaan pertahanan terbesar sekitar 46 miliar US dollar atau 1,1% dari PDB. Padahal PDB Jepang yang terbesar ketiga di dunia. Kalau seandainya Jepang membelanjakan 2% PDB-nya untuk militer, besar kemungkinan Jepang bisa jadi kekuatan militer terbesar ketiga di dunia. Tapi perlahan Jepang sudah meningkatkan belanja militernya. Untuk tahun 2023, Jepang meningkatkannya menjadi 26% dari anggaran sebelumnya, yakni di angka 52 miliar US dollar dan juga menargetkan anggaran 2% PDB di tahun 2027. Tapi kalau mau disandingkan dengan Cina masih sangat jauh. Total anggarannya itu mencapai 292 miliar US dollar dan jadi urutan kedua dengan anggaran militer terbesar di dunia atau sekitar 1,6% dari total PDB-nya. Cina juga komitmen untuk terus meningkatkan anggaran tersebut.